Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak dan bapak ibu yang sudah berada di room Zoom ataupun yang menyimak besok ya di recordnya insya Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing ya. Malam hari ini spesial banget sharingnya dengan Bang Hadi Wijaya Arifin ya. Jadi tadi sudah di-share ya di di grup dan di PC dan lain sebagainya. Dan malam hari ini kita akan lebih fokus sebagai career insight ya, bagaimana langkah cerdas ya seorang fresh graduate itu bisa langsung diterima kerja. Nah, malam hari ini coba akan kita bahas dan kita bedah dengan masternya nanti insya Allah. Baik, sebelumnya kita buka dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melakukan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja Bang Hadi ya. Izin Bang Hadi, boleh kenalan terlebih dahulu Bang kepada teman-teman juga yang di sini. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan teman-teman semuanya yang luar biasa malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, suatu kebanggaan buat saya diundang oleh Mas Nurholik nih pada malam ini untuk acara yang luar biasa menurut saya, dan temanya cukup pas banget nih Mas Nur. Kenapa? Karena fresh graduate dan bisa langsung kerja gitu. Karena ternyata ini sesuai dengan sayanya dulu gitu kan. Ya. Pas banget nih temanya yang diangkat pada malam ini. Alhamdulillah ya, seperti saya sampaikan tadi, suatu hal yang luar biasa buat saya diberi kesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman semuanya, buat teman-teman semua, adik-adik semua, mungkin ada adik masih adik atau abang-abang semuanya, terkait dengan tema kita diskusi malam ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya di kesempatan malam ini. Nama saya Hadi Wijaya Arifin. Saat ini saya berkarir di Bank Syariah Indonesia selaku pimpinan cabang di cabang Palembang Ripai. Cabang Palembang Ripai ini adalah cabang saya yang keempat ya. Cabang saya keempat, sebelumnya di Lampung 2 cabang, kemudian ke Sumsel itu di Prabu Muli hampir 2 tahun, dan per Agustus kemarin saya mendapat amanah baru di cabang Ripai ya. Maklumlah namanya kita di di bankers ya, harus siap pindah kemana-mana nih Mas Nur ya. Harus pindah kemana-mana, jauh dari keluarga ya. Tapi ini punya pengalaman tersendiri ya. Nah, teman-teman semuanya ya, ini kalau bicara masalah CV ya, ini adalah pekerjaan saya, perusahaan yang pertama saya di Astra, kemudian saya bergabung di grup Tunas Redian, kemudian saya bergabung di Lembaga Pembiayaan Mandala Multifinance Tbk, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, karena merger Februari 2021, maka Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah bergabung menjadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia. Ya, kalau sekarang company ini kelima lah ya, kelima dari BSM ke BSI. Ya. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, sedikit penghantar perkenalan dari saya dalam waktu yang singkat malam ini. Mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat ya, bukan berarti saya banyak pengalaman, tidak, tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa ya bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin itu Mas Nur, lanjut dulu Mas. Terima kasih. Siap. Tadi saya close tadi Pak. Baik, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan pengenalan singkat ya dari Bang Hadi. Ini kan kalau saya ngelihat kemarin dari CV-nya Bang Hadi, banyak banget nih Bang,
pengalaman karirnya mulai dari salesman Auto 2000, band manager Tunas Bipatra, dan juga Mandala Finance. Nah itu kira-kira Bang, boleh dong cerita dulu di pengalaman yang pernah Bang Hadi alami selama berkarir. Oke, terima kasih Mas Nur. Eh, jujur ini qadarullah ya. Ini kebetulan saya temanya pas banget. Kenapa? Saya dulu fresh graduate ya. Saya tuh tamat dari kuliah. Saya kuliah di Universitas Bandar Lampung. Saya wisuda tahun 99, ngambil jurusan dulu Fakultas Ekonomi Akuntansi. Ingat betul pada saat itu kita kan lagi reformasi tuh, banyak demo ya, 98 99. Saya wisuda November 99, Januari 2000 saya terima kerja di Auto 2000 di Astra dulu di Lampung. Makanya ya nggak sempat, tanda kutip nggak sempat nganggur ya. Nah gitu kan. Kemudian saya di Auto 2000 langsung bekerja 4 tahun. Kemudian ya tentunya kalau bekerja itu terkadang kita punya challenge ya, punya targetan. Nah, saya tahun pertama saya kemana, mau jadi apa gitu kan. Akhirnya saya mengambil kesempatan pindah-pindah lah. Kalau di swasta harus begitu ternyata ya. Kita kalau untuk mendapatkan kesempatan karir gitu, kemudian peluang baru, pengalaman baru, sepertinya jiwa petualangnya ada nih Mas Nur. Makanya pindah-pindah saya. Pindah-pindah tentunya ada grading naik ya, tanggung jawabnya naik, posisi yang naik. Ya, terkait tadi tuh. Nah, bicara tadi tema kita diskusi kita malam ini teman-teman ya. Yang saya rasakan saat itu di tahun 99, kenapa saya bilang pas banget temanya ini adalah karena ketika dulu saya suka baca koran tuh kan. Dulu kan jarang medsos ya. Dulu kan belum ada yang namanya BB, belum ada. Apalagi WA kan masih handphone pun masih jarang orang pakai handphone saat itu kan. Handphone yang Nokia lah paling kalau sebut merek itu juga jarang. Nah, tentunya kita dulu kan mahasiswa ya. Ketika kita mahasiswa, apalagi sudah tingkat akhir ya, ketika sudah mulai menyusun skripsi gitu kan, kita udah mulai ancang-ancang tuh mau kemana ya kalau saya sudah wisuda gitu kan. Saya mau kerja kemana gitu kan, apakah jurusan saya, apakah basic ilmu saya ini ketika saya wisuda bisa langsung diterima gitu kan, apakah cocok dengan disiplin ilmu saya gitu. Itu yang apa ya, selalu berkecamuk ya, jadi suka ada tanda tanya gitu kan. Nah, kesempatan saat itu kita baca, saya baca koran harian di Lampung ya, saya lupa namanya. Saat itu kok ada peluang itu ya, lamaran kerja lah. Saya coba apply, ijazah pun dulu belum saya terima ya, masih transkrip sementara ya. Transkrip sementara, kemudian saya coba melamar, singkat cerita, ya jujur persaingan cukup luar biasa saat itu, karena kan beberapa perusahaan saat itu, terutama perusahaan besar ya, ketika 98, 99 tuh, 97, 98, 99 tuh hampir banyak yang tidak rekrut pegawai gitu kan. Karyawan banyak yang tidak melakukan rekrutmen. Jadi ketika di rekrutmen tahun 2000 itu saingan cukup banyak sekali ya. Ribuan, hampir 1000 lebih ya. Angkatan saya terima saat itu adalah hanya terima di 6 atau 7 orang ya. 7 orang ya. Saya jujur bangga saat itu. Bangga kenapa? Saya tidak punya pengalaman kerja gitu kan. Belum ada pengalaman sama sekali kerja, belum ada gitu kan. Tetapi ya kita bisa berproses, tes pertama wawancara, kemudian tes tertulis, tes psikotes, interview psikotes ya. Kebetulan saat itu kan kalau di Astra saat itu teman-teman, standar tesnya kan dia menggunakan kalau nggak salah dulu dari UI ya, dari UI gitu kan standar tesnya gitu kan. Dan alhamdulillah ya saya bisa bergabung gitu kan, suatu mukjizat lah, karunia gitu kan. Nah, yang menjadi suatu lesson learn ya, pelajaran yang bisa saya sekarang kan saya kadang-kadang saya merasa faktor apa ya gitu ya. Ya memang ini bukan suatu kebetulan ya, pasti sudah qadarullah ya. Saya bisa bergabung. November saya wisuda, 3 November kalau saya wisuda, November, Desember, 2 Januari tahun 2000, saya ingat betul itu puasa, saya langsung bergabung dengan Astra ya, suatu perusahaan yang
skala internasional ya, Astra itu. Nah, kemudian saya ingat-ingat apa ya gitu. Oh, ternyata teman-teman semuanya, apalagi saya nggak tahu apa banyak yang masih mahasiswa ya sekarang ya, mahasiswa tingkat akhir. Nah, teman-teman gini ya, eh, saya belajar ternyata gitu kan, ketika kita masih mahasiswa ya, saya dulu aktif di organisasi. Nah, saya belajar gitu ya. Ternyata kalau kita mahasiswa, kemudian kita aktif di organisasi, itu banyak manfaatnya. Pertama apa yang saya rasakan adalah, pertama dari sisi cara kita bergaul ya, cara kita membuat jaringan, networking gitu kan. Kemudian bagaimana kita berbicara di depan orang, bagaimana kita meyakinkan orang gitu kan. Itu hal-hal yang sesuatu yang tidak ada dalam SKS pelajaran itu gitu, adik-adik semua, teman-teman semua ya, tidak ada gitu kan. Dan itu secara alami ya terbentuk gitu kan. Kebetulan saya aktif dari semester berapa ya, 3 atau 4 sudah mulai aktif gitu kan ya. Dan itu saya rasakan gitu kan bermanfaat sekali ketika dalam proses interview itu gitu kan. Kalau interview itu terkadang kita banyak hal yang ditanyakan. Kemudian resep selanjutnya adik-adik semua, teman-teman semua ya, ini dalam hal mencari pekerjaan tentunya ya, kita nggak boleh tuh namanya pilih-pilih gitu ya, nggak boleh namanya oh karena saya jurusan akuntansi saya harus kerja di perbankan, walaupun pada akhirnya di perbankan juga ya ujungnya kan. Tapi untuk di awal itu apa nih momentum apa, ya udah momentum yang ada teman-teman kita pakai, kita manfaatkan momentum itu gitu kan. Kenapa? Ketika ada momentum, karena momentum sering kita dengar bahwa momentum tidak akan datang 2 kali gitu kan. Ya udah, momentum itu kita ambil. Nah, ketika kita sudah masuk dalam suatu pekerjaan, dalam dunia pekerjaan, nah tentunya di situ ada ruang lagi terbuka gitu kan. Nah, mungkin banyak sekali pelatihan gitu kan. Nah, yang bisa kita terima gitu kan. Nah, itu ya. Jadi yang saya rasakan kenapa sih gitu kan, suatu hal yang ya mungkin bagian teman-teman saya mereka kadang lama ya mencari pekerjaan gitu kan. Namun yang saya rasakan teman-teman semuanya ya, kita selagi masih mahasiswa ya harus punya nilai lebih gitu kan. Harus punya nilai lebih di bursa. Kita harus punya lebih di dunia pekerjaan. Ya kan? Banyak sarjana, pinter semua gitu kan. Mungkin rata-rata. Tapi kan terkadang banyak perusahaan nilai apa nih yang saya butuhkan dari calon karyawan saya ini apa gitu. Ada nggak yang beda? Nah, jadi itu teman-teman semuanya, ada di semua ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang beda gitu kan. Harus yang mungkin gaya kita berkomunikasi gitu kan. Kita punya yang luas, supel, wawasan kita, kemudian pemahaman kita tentang ekonomi, tentang apa gitu kan yang ada di daerah kita gitu. Mungkin itu akan menjadi nilai lebih gitu kan, nilai lebih dalam proses kita untuk masuk dalam bursa kerja. Mungkin itu ya Mas Nur ya. Saya kira sih success story lah kalau mau dibilang gitu kan. Gitu Mas Nur. Baik, baik. Oh iya, teman-teman dan Bapak Ibu semua, boleh ya nanti kalau yang mau bertanya bisa di kolom chat terlebih dahulu kalau memang sudah punya pertanyaan. Baik, Bang Hadi, ini kan saya lihat di CV-nya ya, sudah 18 tahun di dunia sales dan marketing. Oh, ini juga menambah semangat juang untuk melewati setiap tantangan dan target. Ini saya menarik sekali sih sebenarnya. Terkait dengan kalau bahasa kita sekarang kan growth mindset nih, ya, Bang Hadi. Jadi adakah sesuatu yang memang itu membuat Bang Hadi ini memiliki growth mindset ketika menjalani karir itu sendiri dari awal sampai sekarang? Oke, ya tadi sempat saya singgung ya, gitu kan. Jadi mungkin karena jiwanya petualang atau suka dengan tantangan ya. Jadi saya suka punya impian ya. Misalnya dalam suatu tempat perusahaan 1 tahun ini saya apa yang harus capai, target apa gitu kan. Kemudian saya harus naik level apa gitu kan. Makanya saya sempat 4-5 kali itu pindah perusahaan. Dan itu bukan suatu yang teman-teman semua ya, bukan suatu aib ya.
bukan suatu aib, kalau malah suatu akan menambah apa ya, CV kita, pengayaan ilmu kita terhadap dunia pekerjaan dari berbagai macam industri ya. Terus terang kan saya dulu otomotif masuk gitu kan, kemudian saya masuk di otomotif roda 4, otomotif roda 2, kemudian di pembiayaan, dan sekarang di perbankan gitu kan. Nah, yang saya manfaatkan adalah dalam suatu perusahaan, teman-teman ya, pasti punya suatu kurikulum ya, pendidikan pelatihan buat pegawainya. Nah, itu saya manfaatkan, saya ikut gitu. Saya coba semaksimal mungkin ya, kalau memang itu peluangnya ada di saya coba ikut gitu kan. Pelatihan pengembangan diri gitu kan, pelatihan motivator, kemudian jadi trainer for trainer gitu kan, training for trainer, kemudian banyak hal gitu kan. Kalau di perbankan ada manajemen risiko segala macam gitu kan. Kenapa? Nah, itulah akan menambah lagi nih ilmu kita gitu kan. Siapa tahu gitu kan, ketika kita sudah punya itu, sudah punya kompetensi di situ, punya sertifikasi di situ, besok atau tahun depan dibutuhkan, ada posisi membutuhkan itu, kita sudah siap, teman-teman. Jadi jangan jangan berpuas diri gitu. Gitu Mas Nur. Harus haus akan ilmu. Siap, wah keren banget ini. Ini Bang, tadi kan berkaitan dengan growth mindset ya, dan ini juga Bang Hadi kan lebih banyak tadi ya saya dibilang produktivitasnya dan juga skill interpersonal kan tadi berkaitan dengan sales ya. Jadi bagaimana komunikasi dan lain sebagainya itu berarti penting banget ya. Nah, itu biasanya kita dapatkan kalau di kampus mungkin bisa nih. Tapi kalau di luar ya gimana? Karena kan kadang tidak bisa menemukan tempatnya gitu sih ya Bang ya. Jadi kalau dari Bang Hari itu sendiri, ada nggak sih saran atau gimana sih cara kita bisa belajar komunikasi itu lebih baik lagi gitu? Karena kan salah satunya tadi terpenting adalah komunikasi tadi. Baik, teman-teman, menarik ini ya. Komunikasi itu penting banget ya. Komunikasi itu penting banget, karena apalagi kalau kita di dunia jasa ya, kita kan selalu berinteraksi dengan orang gitu kan. Nah, jujur Mas Nur ya, saya itu dulu waktu sekolah tuh pemalu Mas, malu banget. Kalau disuruh maju itu kadang-kadang malu gitu kan. Kalau bisa nunduk gitu kan, jangan sampai disuruh maju gitu kan. Nah, tapi karena tuntutan gitu kan. Nah, yang saya coba sharing di sini teman-teman semua ya, bagaimana sih supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang itu bisa minimal lancar, komunikatif gitu kan, nyambung gitu ya. Kira-kira kita pelajarin dulu nih, saya mau ngomong dengan orang ini temanya apa ya? Apa sih yang harus saya bahas di situ ya? Misalnya contoh nih, ketika saya jadi seorang salesman gitu kan, saya mau jual mobil gitu kan. Ya, tentunya saya harus kuasain produk ini. Ya kan? Tipenya apa, kelebihannya apa, semua spek itu akan saya kuasai dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus kuasain calon konsumen saya ini, nasabah saya ini siapa sih gitu kan. Mungkin pendidikannya, profesinya apa gitu. Jadi nanti ketika kita berkomunikasi dengan calon nasabah kita, konsumen kita itu nggak garing lah kalau bahasa anak muda itu gitu kan. Banyak bahan gitu kan. Contoh, waduh, Bapak tugas di ini ya, misalnya dia dokter ya. Wah, enak banget ya dok gitu kan. Pasti seneng ya, suka banyak bantu orang. Oh iya, kan nyambung tuh. Jadi kemudian misalnya anaknya di mana dok? Ini, wah pinter ya, kok bisa dapat beasiswa segala macam kalau dia bercerita. Nah, kita timbul kenyamanan dulu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita sudah nyaman, nasabah kita, konsumen kita tadi udah nyaman dengan kita, baru masuk nih, ya Pak, gini dok, gitu kan, atau gini Bang, nih saya dari dealer ini, kebetulan ada produk baru nih, mobil apa gitu kan, mungkin
ini cocok nih dengan dokter, dengan speknya segala macam. Jadi teman-teman semuanya ya penguasaan dulu ya. Jadi beda kalau kita tidak kuasain produk yang kita jual, kemudian tipe nasabah, karakteristik nasabah pun kita tidak kuasai gitu kan. Nanti pas ngobrol kita malah diem gitu kan. Nggak akan, nggak akan nyambung gitu. Mungkin itu ya Mas Nur ya, apa pengalaman ya supaya kita memudahkan dalam berkomunikasi gitu. Siap, siap, siap. Baik, kakak-kakak dan bapak ibu yang sudah di room, boleh kalau mau bertanya ya, kita nanti ketik tangan aja, ini sharing santai dengan Bang Hadi. Ada yang mau bertanya? Silakan di unmute saja atau dibuka mikrofonnya. Ayo nih, deh silakan. Saya juga belajar nih. Siap, siap. Ada? Baik, kalau belum ada, ini Bang, ini kan pengalaman 18 tahun. Itu kan kalau umur manusia aja itu sudah mendekati masa-masa mau dewasa lah. Nah, kalau dari Bang Hadi nih, tipsnya selama 18 tahun itu kan kalau sekarang nih bisa bahasanya kalau milenial itu kan mut-mutan atau sering baper. Nah, kalau Bang Hadi ini gimana? Menurut Bang Hadi ada nggak sih tips yang itu bisa kita terapkan untuk saat ini gitu? Biar kita nggak selalu menyerah gitu di jalan gitu. Wah, iya. Menarik Iya, nih Mas Nur. Ini pertanyaannya ini sering sekali nih kita suka kita temui lah ya, suka kita iya, apa ya, yang rasakan lah ya, yang namanya kita mau apa ya, apalagi kalau di dunia marketing kan kadang-kadang kita kerja target, capek, bosen gitu ya. Ya itu betul banget tuh. Itu pasti tuh ditemuin di semua apa namanya pelaku-pelaku apa di apa namanya praktisi gitu kan, baik itu di perbankan atau otomotif gitu. Yang apa ya? Kalau kalau kita jenuh pasti ya, pasti banget itu ya. Apalagi tekanan. Kalau kan apalagi kalau misalnya saya kan punya tanggung jawab memimpin cabang ya, memimpin cabang, mengelola orang gitu kan, kemudian memikirkan target juga gitu kan. Nah, eh, yang saya apa nama lakukan gitu kan, biasanya sih gini ya teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita harus suka mengintrospeksi ya. Wah, jangan-jangan yang saya lakukan ini belum maksimal gitu. Siapa tahu masih ada ruang lagi nih apa namanya suatu apa ya apa bahasanya itu mungkin ada hal yang harus ada hal yang baru ya saya lakukan gitu dengan sayanya dengan timnya contoh gitu kan misalnya ya yang selama saya apa namanya yang mungkin kita bosen meeting di kantor terus gitu ya coba dong kita meeting di luar gitu kan atau yang selama ini kita meetingnya dalam apa namanya di ruang rapat gitu ya. Yuk kita meeting di misalnya di teras di lantai atas gitu ya, ngopi dengan nyantai makan kue gitu kan. Justru itu lebih enak ternyata. Jadi bisa apa ya? Yang kejenuhan tadi malah menjadi suatu energi baru Mas Nur. Gitu Mas Nur. baik, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau masih menyimak aja nih? Baik, Bang. Berkaitan dengan tadi ya, berarti kan memiliki sebuah goals atau tujuan hidup yang jelas kan. Berarti dalam berkarir itu, kalau menurut Bang Hadi, apakah kita harus memiliki capaian tertentu dalam berkarir itu, atau cuma sekedar ya jalan aja lah gitu? Maksudnya dikasih pekerjaan gini, jalanin aja, atau gimana tuh Bang? Kalau dari Bang Hadi gimana? Nah, menarik nih. Mas Holly sama teman-teman semuanya ya. Jadi gini, sama lah dengan kita di kampus ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kerjaan pun begitu ya. Kalau kita masuk, kalau di industri di swasta ya, di swasta, kalau di PNS-nya beda lah ya, ada golongan 2, 3, dan 4. Ya. Hampir sama dengan kita ya. Nah, yang menarik kalau kita di apa namanya di industri ya, di perbankan gitu atau otomotif apa itu kompetisi ya
kompetisi itu begitu ketat teman-teman semua ya, sangat-sangat ketat kompetisi itu. Nah, jadi terus kita pun ada yang namanya career path ya. Misalnya gini, kalau kayak kami kan ada level tuh, grade ini berapa lama? 2 tahun ke depan, itu pasti ada gitu, ada perubahan. Kemudian ketika kita naik level pun itu ada apa ya, jabatan pun siap menunggu, siap menunggu kita. Makanya tadi saya bilang tadi yang di awal, manfaatkanlah menu pelatihan gitu ya, kemudian yang apapun yang seminar gitu ya, yang ditawarkan atau yang disediakan oleh tempat kita bekerja nantinya itu ambil, jangan enggak, karena itu yang akan membedakan kita dengan rekan-rekan kerja kita yang lain gitu kan. Kadang males ngapain lah, capek, mendingan saya di rumah saja Sabtu Minggu kan bisa kongko-kongko dengan teman-teman kerja yang lain atau teman-teman saya yang lain gitu kan, bisa nongki gitu kan. Nah ya boleh sih, namanya nongkrong itu ya pasti boleh lah ya teman-teman semuanya untuk hangout gitu kan, itu pasti boleh lah ya, tapi harus ada, kita punya nilai lebih lah saya bilang tadi ya. Nah hingga kita nanti ketika kita seperti bilang tadi ada kesempatan kita untuk maju, untuk promosi lah bahasanya, kita udah siap gitu. Jadi nggak perlu apa ya, perusahaan malah nyari nih ketika kita naik di situ, kita udah nggak gampang lagi. Saya lagi kata kuncinya sih sebenarnya belajar ya, belajar dan jangan apa ya, jangan pernah berhenti dan harus punya impian gitu kan, karena apa, pasti yang namanya promosi dalam suatu perusahaan itu pasti ada gitu. Dan ketika promosi gini Mas Dor, saya dulu dapat ini nih, dapat suatu nasihat juga dari teman, dari atasan saya dulu. Kata dia, kalau kamu cari duit, bekerja cari duit, kata dia, karir kamu nggak akan ngikut. Tapi kalau kamu kerja cari karir, duit pasti akan ngikut. Gitu kata kuncinya. Mas Dor. Baik, silakan yang mau bertanya di sini. Atau mungkin masih bingung nih, mungkin ya dari peserta ini kan kebanyakan masih mahasiswa nih Bang. Dan saya juga sih sebenarnya masih mahasiswa. Ya. Belum selesai. Ini lebih ke spesifiknya terkait dengan langsung bisa kerja nih Bang. Oke, ini ada Bang Herman Saleh dari IAIN Kerinci. Silahkan Bang Herman, mau bertanya atau diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Herman dari Kerinci, Jambi ya. Perkenalkan, nama saya Herman Saleh, dari mahasiswa IAIN Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PAI. Di sini saya hanya ingin minta solusi gitu Pak. Gini, kan biasanya mahasiswa tuh disuruh baca buku gitu kan Pak. Nah rasanya tuh kalau mau baca buku tuh susah banget gitu Pak. Nah gimana sih cara agar timbul gitu rasa mau gitu, nggak bosan baca bukunya. Sama dong sama saya dulu. Iya Mas Herman. Siap. Ada lagi Bang Herman? Boleh langsung dijawab ya Bang Adi? Oke, boleh. Cuman itu aja kayaknya. Kerinci Jambi ya? Iya Bang. Ya. Iya. Dinda Herman. Assalamualaikum nih di Tarbiyah ya. Itu kalau biasa kalau Tarbiyah itu kampus yang paling banyak mahasiswanya ya. Iya. Biasanya ya. Di Lampung itu ada UIN tuh. Tarbiyah tuh paling banyak dah pokoknya. Oke. Gini nih. Dinda. Itu kita juga pernah deh ngerasain gitu tuh ya. Bosen gitu ya. Nah, ada yang menarik gitu, ada trik baru. Apa ya, bedah buku. Jadi kita ajak teman-teman ya, misalnya disuruh baca itu ya, bab 1 gitu ya, atau bab 2, bab 3. Kalau dulu ya kebetulan saya dulu kebetulan aktif organisasi juga ya. Biasanya kita itu kumpul itu sambil bedah buku. Lu bahas bab 1 dong, gitu kan. Gue bab 2, nanti lu belajar, ceritain ya, gitu kan. Nah,
karena kan kalau kita belajar itu apalagi sekarang ya, jujur aja ya, godaan lihat handphone itu luar biasa deh. Apalagi TikTok gitu, lihat WA atau apa, Instagram gitu luar biasa godaan itu kan. Jadi memang nggak bisa. Sudah zamannya ya, kondisi zamannya kadang-kadang kita bosan untuk belajar sendiri. Nah, trik yang ya mungkin sederhana ya, bedah buku, Dinda. Misalnya ajak teman-teman ya belajar gitu ya. Nah, dari situ lebih cepat biasanya. Saya rasakan kami karena kadang-kadang kami pun di pekerjaan tuh di kantor itu kita suka ada namanya bedah buku. Jadi bahas gitu. Kita mendengarkan, kita diskusi. Mungkin gitu ya, Mas Herman ya, sedikit apa ya, trik gitu ya, caranya supaya kita nggak bosen tuh belajar buku, baca gitu kan. Harus ada cara lain gitu kan, sambil di bawah pohon gitu kan, makan somai, minum es kan, bisa tuh. Itu lebih cepat masuk tuh. Bukunya cepat masuk, somainya juga cepat masuk. Gitu kan. Dan biasanya jarang lupa, nggak gampang lupa, gitu. Iya. Gitu. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Herman ya dari Jambi. Inilah salah satu manfaat ketika kita bisa online ini, dari semua daerah bisa ikut. Ini kan sebenarnya kita akhirnya ini kan di Lampung ya Bang ya. Dan Bang Adi ini sekarang lagi di Palembang Bang ya. Iya, saya di Palembang. Ntar lagi jam 9 harus ke Lampung nih, saya pulang. Dan keluarga saya di Lampung. Oke, baik. Tadi ya tips dari Bang Herman, kalau di kantor kita di Akira itu, memang saya juga dulu ini ya nggak suka baca buku, tapi ketika sering dinasehatin dari orang-orang hebat, ketika ketemu gitu, ya orang hebat itu baca buku, ya udah nggak ada cara lain selain baca buku. Dan kalau di Akira itu biasanya kita setiap pagi sebelum masuk kantor itu kita baca buku Bang, dari jam sekitar 15 menit lah, baca buku sambil berjemur. Jadi masuk itu udah fresh dan juga dapat ilmunya. Dan itu baca bukunya bergiliran tuh. Ini sudah hampir 5 bulan tuh dapat 3 buku. Biasanya kalau baca buku satu itu bisa sampai satu tahun setengah tahun itu kan. Wah, luar biasa itu. Iya. Ya, silakan, ada yang lagi yang mau bertanya? Kakak-kakak di sini? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yasti Pianingsi Harahap dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya ingin bertanya tentang, kan topiknya bagaimana setelah kita fresh graduate langsung bisa diterima kerja ya Pak. Jadi ketika misalnya kita lagi mahasiswa, pasti banyak dong yang dibutuhin kan dalam dunia pekerjaan, usaha gitu. Kayak organisasi, volunteer, dan lain-lainnya. Terus pertanyaannya, kalau misalnya kita membandingkan, mana yang lebih dibutuhkan oleh perusahaan? Nilai IPK kita atau pengalaman-pengalaman yang udah kita lewatin tuh di selagi kita lagi mahasiswa? Terima kasih. Langsung aja kali ya. Ya, silakan. Tadi Adinda siapa tadi, dari USU ya? Dari ini Bang, dari ITERA. Oh, ITERA, sorry, ITERA, Lampung ya. Siapa tadi ya, Mbak Yasti ya? Yasti. Oke, jadi memang ada standar ya, deh ya. Ada standar yang namanya IPK gitu. Itu dalam perusahaan itu pasti ada standar ya, yang biasanya sesuai dengan jenis perusahaan ya. Biasanya kalau kami di perbankan tuh Bank Syariah Mandiri dulu ya, kita IPK minimal 2,7 atau 3 deh, lupa ya. Tapi ya tidak terlalu ini, minimal kan ada saringan dulu ya. Ada saringan dulu dalam hal IPK ya. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya apa sih, lihat pengalaman atau tidak ya. Nah, tentunya itu balik lagi ya dia ya. Kebutuhannya apa gitu kan. Kalau biasanya dalam perusahaan itu sudah ada ya, misalnya gini, dia membutuhkan itu biasanya ada kriterianya, pengalaman berapa tahun segala macam.
Tapi ada juga, banyak juga yang saya alamin sendiri pun dulu mencantumkan tidak ada gitu kan. Di Astra dulu itu tidak ada misalnya, tapi dia hanya mencantumkan minimal sarjana D3 atau S1 gitu kan. Kemudian indeks prestasi kumulatif misalnya 2,75 sekian-sekian gitu. Sepertinya sih gitu ya. Nah, kalau itu sudah masuk sih biasanya apa ya, di proses interview itulah nanti, kemudian proses tes apa namanya tertulis maupun psikotes. Nah, psikotes itu biasanya ada dua, adik-adik. Ada psikotes tertulis, ada psikotes secara interview. Nah, kemudian disitulah nanti akan dibaca tuh kira-kira orang ini dengan hasil tes seperti ini masuk nggak untuk pekerjaan yang dibutuhkan, gitu deh. Ya. Jangan takut deh, saya rasa kalau IPK-nya di sini mah gede-gede lah, di atas 3 lah udah. Pasti masuk lah administrasinya mah. Ini pada mau ngelamar di swasta apa di ASN nih, kan lagi pada kementerian lagi pada banyak nih. Lagi pada banyak buka ya kementerian. Iya nih Bang, alhamdulillah. Yuk, ada lagi yang mau sharing? Atau sudah pernah bekerja dan mau di-sharingnya juga nggak apa-apa di sini? Baik Bang, kalau nanti sembari menunggu yang lain, saya mau lebih ke ini sih ya, lebih ke konsultasi sebenarnya ini. Ada nggak sih Bang pengalaman menarik gitu dari Bang Hadi ketika berkarir dari mulai tadi ya, dari sales sampai sekarang seorang brand manager di Bank Syariah Mandiri. Syariah apa namanya, Bank Syariah Indonesia kalau sekarang. Ya, Indonesia. Pengalaman menarik dan itu bisa apa ya? Bisa menimbulkan semangat lagi. Bisa kan kalau tadi kan kita bahas terkait mut-mutan nih atau kurang semangat dalam apa bekerja. Nah, ada nggak Bang? Kalau dari Bang Hadi itu sesuatu yang itu membuat Bang Hadi ya semakin bersemangat lagi ketika itu merasakan lagi down-downnya, atau mungkin kalau sales kan lagi nggak ada pemasukan sama sekali, itu gimana Bang? Ya. Dulu itu saya, ya ini cerita ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semuanya ya. Saya itu apa ya, dulu tuh saya kalau kerja itu ya, ini saya sharing saja ya. Komunikasi dengan bagian lain itu wajib ya. Soalnya saya kan dulu bagian di salesman misalnya, bagian administrasi, bagian servis. Kalau di Astra itu kita harus banyak apa namanya berkomunikasi, berteman lah gitu kan. Karena kan dalam suatu perusahaan itu kan ada bagian-bagian ya. Nah, kita nggak boleh namanya, wah kalau gue bagian ini males lah, ngobrol ke yang lain kan nggak habis waktu lah. Enggak lah, itu pasti ada momen-momen misalnya pas makan bareng atau apa gitu kan. Nah, dulu sih pengalaman yang menarik, setiap tempat saya kerja dulu tuh banyak hal yang menarik ya. Pertama ya, waktu saya di Astra itu saya pernah mendapat juara nasional tuh di Auto 2000 secara nasional ya. Salesman spare part dulu saya terbaik ya, dapat reward kan, itu menarik kan, kasih duit ke Jakarta, kita diundang, mendapat duit, mendapat penghargaan di depan para direksi gitu kan. Nah itu salah satu apa namanya hal yang membuat kita terpacu lagi gitu untuk bisa bekerja itu lebih giat gitu kan. Jadi pokoknya kerja baik, kerja benar gitu kan. Kuncinya sih disiplin ya teman-teman semuanya. Masuk ke saya dulu menarik itu di Mandala Venan ya. Salah satu yang menarik juga waktu saya di leasing Mandala Venan di Lampung gitu kan. Saya masuk tahun 2005 gitu kan. Jadi kepala cabang Metro di Lampung, kemudian kepala cabang di Bandar Lampung gitu kan. Terus terakhir saya jadi regional manager di situ ya. Dari 25, 6, 7, 8. Dalam waktu 4 tahun ya, 4 tahun, alhamdulillah saya bisa diberi amanah untuk menjadi regional manager dulu. Pegang Lampung dan Sumsel, Palembang saat itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kerja ya jangan stres lah ya. Stres boleh lah kerja stres gitu ya.
ya namanya kerja pasti ada stresnya, tapi harus punya impian teman-teman ya. Kalau ada kesempatan training, bagaimana saya harus juara. Kalau ada pelatihan, bagaimana saya aktif di situ. Gitu kan. Nah, supaya nanti kan radar bos-bos itu kan ke kita. Mungkin gitu tuh ya, apa ya, yang saya rasakan bisa saya bagi ke teman-teman semuanya. Mungkin gitu Mas Nur. Ya, baik. Tadi menarik nih Bang, dari apa namanya, pengalaman ketika stres tadi ya. Gimana Bang, itu bisa cepat ditanggulangi itu seperti apa Bang? Apa Bang? Ada nggak, mungkin kalau bahasa kita dulu, amalan-amalan apa gitu? Atau kalau sekarang apa namanya ya, kebiasaan apa yang bisa cepat menghilangkan stres kita itu Bang, dalam bekerja? Malah nggak ada. Ke dukun mana gitu. Iya. Gini nih. Sekarang aja kadang-kadang saya masih stres nih kan, kerjaan apa gitu. Tapi dengan kadang-kadang diajak begini nih hilang gitu kan. Stres kita jadi hilang gitu. Ketemu teman-teman baru, ngobrol gitu kan. Adalah satu trik ya, trik gitu kan, stres gitu kan. Apa ya, satu trik kita untuk bisa menghilangkan stres gitu kan. Misalnya ya lihat film gitu kan, atau apalah, banyak hal ya yang tentunya kita bagaimana stres itu bisa hilang untuk hal-hal yang positif. Olahraga bareng. Nah, olahraga bareng tuh perlu tuh. Misalnya lari gitu kan, atau futsal gitu kan. Itu ya teman-teman, mensiasatin itu kalau kita di kerja gitu tuh harus pintar-pintar kita menggunakan waktu, memakan waktu gitu. Olahraga bareng, kalau ada yang suka nyanyi, kadang-kadang kita bisa ya karaoke di kantor gitu dengan alat sederhananya setelah kerja, kan boleh-boleh aja lah, selepas jam kerja gitu. Ya, ada game-game menarik gitu kan. Stresnya hilang, fun, timbul ide baru nantinya. Gitu Mas Nur. Baik, ini ada pertanyaan nih Bang dari Mega Desta Olivia. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mega Desta dari UIN Radita Lampung. Izin bertanya, terkait kata Bapak bahwa banyak perusahaan yang ada syarat pengalaman bekerja dalam menentukan calon pelamar pekerjaan. Nah, sedangkan kita setelah wisuda itu kadang banyak mahasiswa yang belum sama sekali mempunyai pengalaman dan sedang mencari kerja. Nah, ini makanya bahasanya fresh graduate. Nah, bahkan ada beberapa pelamar memasukkan hal tersebut. Nah, mengenai hal itu bagaimana tanggapan dari Bapak dan bagaimana solusinya? Silakan, Bang. Ya itu tadi ya. Siapa ya siapa? Adinda siapa nih? Mega Desta Olivia. Mega. Ya, Adinda Mega. Pertanyaannya bagus banget ya. Luar biasa. Ini kadang-kadang menjadi momok ya. Gimana gue mau cari pengalaman, orang kerja juga belum gitu kan gitu. Gimana mendapat pengalaman, kerja aja belum gitu kan. Nah, jadi gini, kadang kan kalau kita melamar pekerjaan itu kan pakai surat ya, surat lamaran ya. Nah, trik kita itu salah satunya di lamaran itu nih. Ya, ternyata banyak perusahaan gitu ya, saya gitu ya, ketika kita pimpinan gitu ya, kita lagi butuh apa itu kadang kita lihat tuh apa namanya lamarannya, CV-nya kita lihat gitu ya. Nah, adik-adik gitu ya, teman-teman semuanya ya, perlu kita menjual diri, tanda kutip yang positif ya, menjual diri ketika kita melamar pekerjaan. Tentunya apa kita jual gitu ya, dari cara kita menulis lamaran tersebut. Misal, ceritakan saja, misalnya dulu saat ini aktif di kampus, pernah proyek ini, apa-apa. Boleh kok diceritakan dalam CV tersebut. Lampirkan sertifikat-sertifikatnya. Walaupun mungkin kita, mungkin, dia pengalaman ini, tapi itu menjadi nilai lebih buat kita. Akan menjadi nilai tambah. Yakin kok. HRD gitu kan, dia pasti akan lihat itu, gitu kan. Oh ya ini memang pekerjaan belum ada, tapi lihat di CV-nya adik-adik semuanya, dia punya pengalaman organisasi, dia pernah ikut seminar ini, dia pernah ikut pelatihan ini, gitu kan. Bahkan dia mungkin pernah ada
ada project atau ada apa ya dari kampus gitu kan, tuangkan di dalam lamaran Anda, tuangkan di CV kita, Adik-adik. Mudah-mudahan itu menjadi nilai lebih ya. Jadi gitu. Karena benar tadi, gimana mau kerja, gimana mau pengalaman kerja aja belum. Gitu kan. Caranya jual diri Anda lewat apa? Lewat CV kita, surat lamaran kita deh. Gitu. Pasti punya nilai lebih itu. Itu, Adek Mega. Gimana, Adek Mega? Gimana Mega? Baik, cukup Kak. Oke, siap. Ini Mega ini juga seorang direktur ini. Apa? Di mana? Maksudnya direktur di kampus, Bang. Dia salah satu adik tingkat saya di UIN dan menjabat sebagai salah satu bahasanya direktur ya, ketua dari sebuah komunitas namanya CSC. Ini keren juga nih. Sebenarnya dia malu-malu aja di sini. Wah, menarik dong. Justru itu punya selling point yang luar biasa nilainya tuh. Nah, siap. Baik, Bang. Pak, Ya, berkaitan dengan sebenarnya kan di sini kan banyak kan milenial ya, maksudnya yang fresh graduate itu ada nggak sih Bang soft skill yang diperlukan banget gitu untuk saat ini? Mungkin di 2025 itu kan salah satu soft skill paling dibutuhkan adalah manajemen emosi dan juga manajemen kebiasaan. Nah, kalau dari Bang Hadi kira-kira ada nggak Bang soft skill yang memang benar-benar dibutuhkan dalam dunia kerja dan itu bisa kita cari hari ini gitu? Tantangan sekarang ini ya, ada teman-teman semuanya ya. Yang saya alami ya, yang saya rasakan gitu kan sekarang milenial lah ya, milenial gitu kan. Milenial lawannya kolonial. Kalau saya kan kolonial nih. Kalau Mas Nur ada di semua kan milenial lah ya. Terkadang gini nih. Yang kalau kita suka saya suka amati gitu ya, yang milenial, Gen Y atau apa itu kadang-kadang bosenan ya, karena kalau masuk kerja gitu ya. Kenapa? Ya mudi gitu ya, kadang-kadang ini gitu. Ya maklum lah ya. Kalau dulu kan beda nih lingkungannya. Kalau sekarang kan lingkungan gadget gitu kan, semua pakai medsos gitu ya. Jadi terkadang tantangannya kalau yang kami rasakan orangnya mandiri gitu. Milenial tuh jujur mandiri gitu, aktif gitu kan, aktif banget. Cuman terkadang hal yang perlu adik-adik itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini perlu ketika kita sudah melakukan sesuatu konsisten, tidak mulai akan suka kita dengar tuh kalau tujuan kita tidak tercapai, rencana kita tidak tercapai gitu kan, bukan tujuan yang dirubah, tapi caranya. Nah, yang sudut pandang saya adalah soft skill gitu kan yang dibutuhkan saat ini adalah memang saat ini kan era digitalisasi ya, gitu kan, era media sosial gitu kan. Nah, itu pun ada di dunia pekerjaan kita gitu kan. Nah, kemampuan ya, mungkin masuk ke hard skill atau soft skill bisa juga ya. Pengasuhan teknologi, adik-adik semuanya, jujur aja, pengasuhan teknologi tentang itu bagaimana medsos, buat apa itu desain apa itu jujur menjadi nilai tambah nih buat industri sekarang ya, buat dunia pekerjaan sekarang. Kenapa? Sekarang kita tuh banyak beriklan itu di medsos dengan konten-konten, dengan apa gitu kan. Dan kadang ya kalau kayak saya gitu kan, kolonial gitu, udah males untuk begitu-begitu. Nah, kadang saya ada tim saya, kayaknya kamu tuh pasti bisa, walaupun saya belum tahu, belum pernah lihat dia, tapi anaknya milenial, bener aja tuh. Iya Pak, nanti saya buat dia video apa. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, saya yakin pasti yang hadir di malam ini tuh jago-jago nih buat konten-konten gitu. Pasti jago deh. Manusrolik ini pasti jagoannya nih. Nah, itu ada semua mungkin hal begitu tuh. Zaman sekarang semua kadang-kadang kita promosi aja pakai ini kok, pakai medsos ya. Pakai iklan atau apalah udah.
Itu udah zamannya zaman dunia maya ini. Gitu Mas Nur. Baik, berarti salah satu soft skill yang paling banget dibutuhkan hari ini adalah penguasaan media sosial itu ya, Bang Ade ya. Siap, ada satu orang lagi boleh yang mau bertanya? Karena Bang Ade ini sedang dalam perjalanan mau pulang ke Lampung, jadi tidak banyak waktu kita. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya di sini boleh langsung dihidupkan videonya dan audionya. Ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin ini terakhir Bang, karena kan memang terbatas ya waktu kita. Boleh berikan kasih closing statement dan motivasi buat kita di sini, buat para milenial dan fresh graduate, gimana sih agar bukan hanya sekedar pekerjaan yang memang kita cari, tapi memang kalau kita kan bahasanya punya punya goals yang besar gitu, dan itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Kira-kira gimana Bang? Iya baik ya. Ada di semua ya teman-teman semuanya ya. Luar biasa ya, sekarang kan kita di Indonesia kan sudah era keterbukaan ya. Sudah kita kejadian detik ini pun kejadian di mana di koran aja belum ada, di TV aja belum ada, di genggaman kita itu sudah nyampe, sudah sampai. Baik itu Twitter, Instagram, Facebook atau apapun gitu kan. Nah, sebenarnya ya bukan peluang, justru ini menjadi peluang ya. Jadi peluang buat generasi ya, buat adik-adik yang akan wisuda memasuki dunia nyata. Kata orang sebelah kan dunia nyata ya, dunia nyata baik itu pekerjaan gitu kan, baik itu dunia usaha segala macam gitu ya. Nah, namun ada hal yang harus kita jaga adalah justru di tengah keterbukaan informasi, di tengah gencarnya media, hiruk pikuk dunia maya gitu kan. Kalau kita gitu kan, misalnya kalau kita mau masuk industri, misalnya saya nggak mau nih bekerja, saya mau punya usaha, saya ingin punya suatu memulai usaha sehingga saya menciptakan lapangan pekerjaan teman-teman. Yang saya amati adalah teman-teman semuanya adalah apa yang harus kita jaga di situ adalah selain kompetisi, selain kemampuan diri kita gitu kan, lain adalah apa? Trust, kepercayaan. Ya, kepercayaan yang harus kita jaga, integritas gitu ya. Itu yang wajib ya kita itu harus kita jaga teman-teman semuanya. Kenapa? Yaitu tadi sekali aja kita tercoreng, kecewa orang ya. Apalagi kalau kita misalnya nanti bergerak di industri jasa, industri pelayanan, makanan atau apa gitu kan. Sekali saja itu ternoda gitu kan, sulit kita untuk bisa recovery-nya. Saya lagi ya mungkin yang bisa saya sharing adalah teman semuanya ya, pengetahuan kita bisa pelajari, jaringan kita bisa buat gitu kan, gitu. Kompetensi kita bisa ikut pelatihan, tetapi trust, kepercayaan itu berasal dari diri kita. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, yuk di tengah persaingan yang luar biasa, era keterbukaan sekarang ini adalah sama-sama kita jaga yang namanya trust, yang namanya persepsi. Itu mungkin Mas Nur Ali. Baik, terima kasih banyak Bang Hadi Wijaya Arifin pada malam hari ini ya. Sudah meluangkan waktunya sharing-sharing dengan Akira dan juga dengan teman-teman di sini. Dan alhamdulillah kita cukupkan Bang. Terima kasih banyak ini memberikan banyak sekali insight baru dari Bang Hadi, dari karirnya, dari pengalaman karirnya, dan juga tadi lebih banyak ini sih ya. Kalau bagi saya pribadi itu pengalaman yang meningkatkan tujuan hidup kita itu sendiri sebenarnya. Kita kerja itu nggak hanya sekedar ya kerja gitu aja, tapi kan harus ada pencapaian atau goals tertentu gitu. Baik, dari Akira mungkin cukup ya, dari Bang Hadi juga cukup Bang.
Atau ada lagi pesan dari Bang Hadi? Cukup ya, kalau misalnya ada di apa yang mau bisa ditanyakan, boleh nanti Mas Nafali di-share aja nomor WA saya, boleh kalau misalnya ada hal yang ingin ya sharing diskusi dengan saya. Saya suka berdiskusi deh, nggak apa-apa. Siap. Baik, nanti akan kita share di grup kita. Baik, Bapak Ibu kan. Saya biasa ngisi Bapak Ibu soalnya. Di sini abang-abang, kakak-kakak semua. Ya, nanti insya Allah kita share juga recordnya di akun YouTube Generasi Juara. Dan kita juga alhamdulillah ini Bang ada event ya atau program terdekat di akhirnya itu namanya personal transformation. Dan itu tadi apa namanya berkaitan dengan bagaimana kita mengelola diri, mengelola emosi, mengelola mood. Nah, ini lebih ke soft skill tadi sih, lebih ke kebutuhan apa mendasar sebelum kita masuk ke hard skill gitu. Baik, demikian dari saya Nur Khalik dan juga dari Bang Hadi ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan juga sudah menyimak baik yang di room Zoom ataupun yang akan menyimak di YouTube. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi langkah awal buat teman-teman para fresh graduate ya, para pencari kerja untuk bisa memiliki gambaran dan pandangan umum untuk bisa lebih lagi menuliskan CV-nya tadi. Salah satu yang bisa kita jual adalah CV-nya tadi. Terima kasih. Saya Nur Khalik dari Akira Training Coaching Center. Mohon maaf apabila banyak kurang dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya teman-teman semua ya. Baik Bang, terima kasih banyak Bang Hadi.